kedua video tutorial cara mengisi format RPP. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mencermati video itu, dan dalam forum ini mari kita diskusikan bersama. Tujuannya adalah biar teman-teman atau kita semua memiliki satu persepsi, satu pemahaman tentang format atau tentang RPP sesuai surat edaran. Jadi yang dipegang jangan formatnya, tapi yang dipegang adalah komponen yang prinsip yang harus ada dalam RPP dan proses pembuatannya serta proses penerapannya. Itu yang menjadi penting. Ya. Kemudian berikutnya ya, untuk penyusunan RPP ini ada satu komponen yang belum tersampaikan, yang belum kita bahas, yaitu komponen penilaian. Terkait dengan hal itu, untuk tugas penyusunan RPP, nanti waktunya saya perpanjang. Waktunya saya perpanjang sampai Bapak Ibu atau kita semua sudah membahas materi penilaian. Namun di awal atau di kegiatan hari ini dan besok, terkait dengan mata diklat penyusunan RPP, Bapak Ibu bisa mulai merancang. Bisa mulai merancang setidaknya 2 komponen, yaitu komponen tujuan dan komponen kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu sudah mulai merancang itu berdasarkan hasil pekerjaan Bapak Ibu pemetaan yang kemarin. Jadi fungsi pemetaan yang sudah Bapak Ibu lakukan 2 hari yang lalu itu adalah sebagai embrio RPP yang akan kita susun pada hari ini. Ya. Setidaknya garis-garis besarnya sudah tampak pada pemetaan. Tinggal Bapak Ibu coba lebih pertajam lagi, lebih perjelas lagi di dalam RPP. Baik, saya pertegas untuk tugas RPP yang akan Bapak Ibu tulis nantinya, sebagai sampel 1 RPP atau 1 kali pembelajaran saja. Ya. Sebagai sampel. Jadi 1 kali pembelajaran, Bapak Ibu rumuskan di dalam RPP. Untuk formatnya tidak ada format harga mati, tidak ada format harga kuburan. Tetapi ada beberapa alternatif format. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu pilih, yang pasti harus ada adalah 3 komponen yang menjadi syarat RPP yang disederhanakan. Oke ya, itu menjadi kita pahami bersama. Kemudian beberapa file yang sudah saya posting, ada di sana file tentang teknik merumuskan tujuan. Ya. Pada prinsip yang harus Bapak Ibu pegang dalam proses perumusan tujuan adalah proses pencapaian KD, atau dengan kata lain yang menjadi sasaran pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan adalah KD. Ya, KD yang tentunya sudah dijabarkan menjadi indikator. Jadi KD dan indikator itulah yang nanti Ibu Bapak rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, pada format yang saya sampaikan di tutorial tadi, itu saya ambil salah satu format yang di dalamnya ada komponen KD dan IPK. Ya. Format itu bukan tanpa alasan, tetapi Bapak Ibu di dalam instrumen supervisi atau di dalam instrumen akreditasi sekolah atau akreditasi madrasah, itu di dalam komponen RPP masih dipersyaratkan harus ada KD. Nah, format 1 yang saya contohkan di tutorial tadi itu adalah format yang mengacu kepada harus adanya instrumen berupa KD di dalam RPP yang dibuat oleh guru. Ya, sebab ada beberapa format, ada beberapa alternatif yang
langsung pada tujuan. Langsung pada tujuan. Itu tidak salah. Itu tidak salah karena yang tidak benar adalah ketika tujuan itu tidak mencerminkan kompetensi dasar maupun IPK. Itu yang tidak benar. Jadi kalau tujuannya itu ngarang tanpa mengacu kepada KD, itu yang tidak benar. Jadi di dalam perumusan tujuan, pastikan Bapak Ibu mengacu kepada KD. Karena itulah pesan dari kurikulum. Ya, tentang komponen tujuan. Berikutnya komponen tujuan kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, seperti yang sudah saya tayangkan di video pembelajaran, ada tampak di dalamnya penerapan pendekatan saintifik, ya, atau turunan dari pendekatan saintifik yang berupa model-model pembelajaran. Itu yang perlu Bapak Ibu pegang, perlu Bapak Ibu terapkan nantinya dalam RPP. Jadi saya tidak mengharuskan harus saintifik 5M, tidak. Dan tidak juga mengharuskan harus model, tidak. Tetapi prinsip di dalam kegiatan pembelajaran, Ibu dan Bapak menerapkan pendekatan saintifik atau model yang merupakan turunan atau yang direkomendasikan oleh kurikulum 2013. Itu prinsipnya ya. Dan pastikan langkah-langkah yang Ibu Bapak tulis di dalam kegiatan pembelajaran itu nanti memungkinkan untuk Bapak Ibu aplikasikan di dalam proses pembelajaran. Ya, jadi sudah terbayang nih, mulai sekarang atau Ibu pesan sudah mulai kemarin, pesan agar teman-teman sudah mulai mendesain RPP atau mendesain rencana pembelajaran yang bisa diterapkan, diactionkan, dan dari action itu nanti Bapak Ibu videokan sebagai produk akhir dari kegiatan DJJ ini. Menjadi bukti fisik yang akan dijadikan bahan laporan kepada Kepala Balai Diklat. Ya, bahan laporan. Artinya, kalau Bapak Ibu belum mengirimkan itu, maka Bapak Ibu belum berhak menerima sertifikat. Nah, ini nih perlu saya tegaskan, mumpung masih lama proses sampai akhir penyusunan atau penyerahan hasil video Bapak dan Ibu. Kemudian di komponen terakhir, komponen yang ketiga adalah penilaian. Ya. Untuk penilaian yang ada di RPP, karena memang sudah diwacanakan, sudah diedarkan RPP sederhana, maka Bapak Ibu cukup di dalam komponen penilaian cukup tulis bentuk dan jenis penilaian dan bentuk instrumen. Cukup 2 komponen itu. Namun bukan berarti Bapak Ibu hanya sebatas itu. Untuk bisa menentukan jenis dan bentuk instrumen, pastikan Bapak Ibu punya format penilaian ataupun punya rancangan penilaian. Jadi Bapak Ibu pastikan misalnya penilaian sikap nih untuk guru pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti di sana akan ada penilaian sikap. Bapak Ibu buatkan rancangan penilaian sikapnya, apakah berupa lembar observasi atau penilaian antar teman atau penilaian diri. Ya. Kemudian jika di ranah pengetahuan, Bapak Ibu akan melakukan tes kepada peserta didik. Nah, tentu saja Bapak Ibu juga cantumkan, rumuskan tes bentuknya apa. Apakah tes pilihan ganda, tes uraian, isian singkat, atau menjodohkan. Untuk tingkat dasar masih ada menjodohkan. Ya. Jadi tulis saja poin-poin penting, bentuk instrumen, misalnya tes multiple choice. Nah, lampirannya nanti Ibu tuliskan
instrumen, butir instrumen penilaiannya maupun rubrik penilaiannya. Ya, sampai pada pedoman penskorannya. Ya, jadi memang RPP-nya hanya sederhana, bisa dikatakan 1 lembar, namun lampirannya itu ada beberapa lampiran yang memang sudah menjadi profesi seorang guru. Jadi jangan dianggap sebagai beban, tapi anggaplah sebagai kebutuhan, anggaplah sebagai keperluan ya. Ibarat kita makan, kita kan membutuhkan makan. Nah, ibarat begitu. Jadi tidak menjadi beban Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu akan enjoy melakukannya. Karena ini adalah profesi Bapak dan Ibu. Konsekuensi logis dari Bapak Ibu telah mendapat tunjangan profesional. Nah, logikanya tunjangan profesional diberikan pada profesi. Sehingga Bapak Ibu sebagai guru juga tunjukkan keprofesian Bapak dan Ibu. Ya, saya pikir itu garis-garis besar yang perlu kita samakan persepsinya terkait dengan mata diklat penyusunan RPP. Nah, berikutnya kami beri kesempatan teman-teman untuk menyampaikan pertama sama seperti Zoom yang sebelumnya. Yang pertama terkait dengan materi dulu, yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan teknis. Tapi yang teknis insya Allah kemarin kan sudah kita bahas. Saya sudah akomodir nih. Saya sudah akomodir yang pertama waktu ujian. Waktu ujian sudah saya tambahkan ya. Tapi mohon maaf kalau untuk sampai lebih dari 2 kali itu saya tidak sepakat. Karena soalnya hanya 5 butir. Kalau 5 butir lebih dari 2 kali kan sudah ketahuan gitu. Secara hukum matematika sudah 80% harusnya sudah benar semua teman-teman gitu ya. Jadi tetap 2 kali, tetapi tingkat kesulitannya memang tidak terlalu hot ya, soal-soal setelah Bapak Ibu menyampaikan curhatannya begitu. Saya coba yang penting soal itu memang sudah mengukur materi pokok yang harus tersampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, baik. Saya kembalikan ke host ya, dalam hal ini Pak Putu selaku bidang akademis untuk memoderatori kegiatan Zoom ini. Silakan Pak Putu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya langsung saja Bapak yang mau bertanya atau Ibu yang mau bertanya langsung unmute ya di bagian bawah sebelah kiri bawah. Ya, saya Pak. Gambar mic. Ya, langsung saja. Pak siapa? Didin, perwakilan NTT. Ya, langsung saja bicara ya. Silakan. Pak Didin dulu ya. Ya. Dari NTT ada 3 pertanyaan Pak sama Ibu Sipa. Ya. Satu dari Pak Remigius, pertanyaannya apa dalam penyusunan RPP yang disederhanakan dalam proses kegiatan pembelajaran apa bisa kita terapkan 5M? Yang kedua dari Ibu Maria, dalam penyusunan RPP yang disederhanakan di situ hanya memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Lalu apakah KI, KD dan indikator tidak perlu dimuat? Dan yang terakhir dari Ibu Agnes, dalam penyusunan RPP apakah menggunakan format yang sudah disiapkan atau kita menyusun berdasarkan apa yang biasa kita lakukan? Mohon masukannya, terima kasih. Oke. Halo Pak Muazzin, perwakilan NTB. Ya, silakan ya. Pak Muazzin. Muazzin ya? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Muazzin ini? Ya, ini pertanyaan pertama perwakilan dari NTB. Saya sendiri Muazzin. Ya, oke. Dari Muazzin pertama. Ini ada 3 pertanyaan. Sebenarnya mungkin ada 5-an, tapi kami simpulkan jadi 3. Yang pertama, atas nama Muazzin, bahwa RPP 1 lembar itu tidak serta-merta terlihat atau ada jadinya. Tetapi memerlukan perlengkapan yang harus dilampirkan dari ketiga komponen, sebagaimana yang sesuai surat edaran. Mohon memperjelas apa-apa bentuk yang harus dilampirkan
dari ketiga komponen tersebut. Sementara jangan sampai tidak match dengan sesuai dengan edaran di lembar ketiga tanya jawab. Jangan sampai guru lagi dibebankan dengan semacam lembaran-lembaran lagi dari lampiran-lampiran ini. Itu dari yang pertama. Yang kedua, dari Ibu Nur Hidayati Roman. Bagaimana cara agar RPP yang satu lembar ini yang kita buat sesuai dengan permintaan instrumen akreditasi sekolah? Lalu adakah tips-tips agar RPP yang kita buat mendapat nilai maksimal ketika akreditasi sekolah, khususnya pada instrumen penilaian RPP? Yang terakhir dari NTB, Pak Rohadi. Dalam menyusun RPP, seorang guru harus memahami kondisi dan karakteristik peserta didik. Apa langkah-langkah kita agar RPP tersebut dapat merangkum kondisi dan karakter peserta didik tersebut? Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Ini dari yang Bali. NTB. Bali, Bu. Siapa? Pak Rukidi. Silakan dari Pak Bali. Rukidi. Ya, silakan Pak. Kurang jelas suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siapa? Rukidi, perwakilan Bali. Dalam hal ini ingin Pak Rukidi. Ya, silakan. rekan-rekan dari Bali. Itu pertanyaannya berkenaan dengan sintaks dalam pembelajaran yang terdapat dalam model pembelajaran. Kemudian pertanyaannya, apakah sintaks itu sudah dalam Pak masuk? Rukidi, mic-nya didekatkan sedikit ya. Terima kasih. Oke, saya ulang. Bagaimana Pak? Bisa didengar? Ya, sudah jelas. Pas. Terima kasih. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan sintaks. Model. Oke. Jadi apakah sintaks ini sudah masuk dalam kegiatan inti atau di dalam pendahuluan atau di dalam penutup? Contohnya dalam model kooperatif learning umpama. Kemudian yang kedua yaitu jika sintaks itu sudah masuk di dalam tujuan pembelajaran, berarti kegiatan sintaks itu sudah masuk di dalam inti. Kan gitu, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan bentuk RPP, kami sangat sepakat tinggal memilih apakah menggunakan Permendikbud 14 tahun 2019 atau dari Dirjen Kemenak 5164 2018. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bu Haji? Langsung dijawab. Bali masih baru satu. Kumpul. Ada lagi. Sekarang langsung di unmute ya, langsung berbicara. Ya, Pasek. Pak Pasek, beli puput. Terima kasih, selamat siang Ibu. Menambahkan dari rekan saya senior Pak Rohidi, ini pertanyaan dari teman yang tercecer di grup Bali. Ini mudah-mudahan ini pertanyaan dari rekan saya, tidak sebagai keluhan, dari Ibu Rushartatik. Ibu Rushartatik. Ya. Ibu itu menanyakan apakah masih bisa, apakah boleh kita pinjam RPP teman. Sedangkan secara jujur RPP ditulis berdasarkan orientasi siswa yang disesuaikan dengan daerah kita. Itu pertanyaan beliau. Yang tadi itu yang disampaikan oleh Pak Rohidi juga merupakan sebagai suatu bentuk pertanyaan dari akumulasi diskusi dengan Pak Made Rajendra dengan Pak Rohidi.
Sekarang saya Bu mohon bertanya, jadinya ada 3 pertanyaan dari Bali. Ya. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, kaitannya dengan SE nomor 14 itu tahun 2009 ada 3 komponen penting di tujuan, komponen dan penilaian. Di penilaian tadi itu ada lampiran-lampiran. Lampiran ini include kita buat sebagai bagian dari proses RPP, apa dia berdiri sendiri. Artinya bisa di luar daripada RPP dibuat atau waktunya mungkin tidak bersamaan dengan pembuatan RPP itu. Sehingga yang pokok di sini dari RPP penyederhanaan cukup pada teknik, cukup pada tujuan, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Di penilaian itu seperti yang Ibu tekankan tadi mengenai bentuk dan jenisnya. Instrumen kelengkapannya itu apakah dia di luar itu atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Nah. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ada 9 pertanyaan, atau lebih 10 pertanyaan dari NTT, Bali, dan NTB. Baik, saya coba jawab satu demi satu. Yang pertama dari Pak Didin dari NTT. Pak Didin merupakan akumulasi atau pertanyaan dari teman-teman di NTT. Yang pertama Pak Remi. Pak Remi. Ya, Pak Remi. Sudah kelihatan. Pak Remi, pertanyaannya apakah dalam RPP harus ada 5M? Ya. Baik. RPP sesuai edaran ini di dalamnya menerapkan pendekatan saintifik yang menjadi syarat, menjadi rekomendasi dari kurikulum 2013. Jadi jawabannya ya harus tampak pendekatan saintifik ataupun model pembelajaran yang senada dengan saintifik. Seperti itu. Ya. Jadi pastikan 5 langkah pendekatan saintifik atau 5M kalau Bapak menerapkan pendekatan saintifik ya harus nampak kelima-limanya itu. Meskipun terwakili oleh 1 kali pembelajaran. Ya. Jadi 1 kali pembelajaran itu tampakkan aktivitas 5M. Ya. Itu jawaban untuk Pak Romi. Kemudian untuk Ibu Maria. Nah, Ibu Maria ini tadi sedikit sudah saya singgung ya. Bahwa di dalam RPP yang disederhanakan, prinsip 3 komponen, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Pertanyaannya apakah KIKD itu perlu dimuat? Ya, ini banyak pertanyaan memang yang banyak orang yang mempertanyakan pertanyaan yang sama. Ibu Bapak, mengapa tadi saya contohkan di dalam tutorial itu ada KIKD dan IPK, itu acuan yang dijadikan dasar adalah pedoman akreditasi sekolah. Di dalam instrumen akreditasi sekolah, ini nyambung dengan pertanyaan Ibu Nur Hidayati ya Pak ya tadi. Ya, di dalam instrumen akreditasi sekolah, komponen penilaian RPP yang dibuat oleh guru itu salah satu poinnya, salah satu butir penilaiannya adalah RPP yang dibuat oleh guru memuat KD dan IPK. Ya, ini yang menjadi dasar. Memang kalau kita pahami secara letterlet, tidak harus ada KD dan IPK. Tetapi mengapa di contoh tadi saya berikan alternatif ada KD dan IPK, itu reasoningnya, alasannya, argumennya adalah pedoman instrumen akreditasi yang dilakukan oleh asesor ketika mau mengakreditasi sekolah. Ini dasarnya. Nah, kembali kepada yang akan Bapak Ibu buat, karena tujuan yang dirumuskan oleh Bapak Ibu dalam penyusunan RPP itu pastikan mengacu kepada KD. Nah, ketika KD-nya ada, maka tim penilai atau asesor itu akan mudah melihat, oh ini tujuan sudah sesuai dengan KD belum. Nah, ketika KD-nya ada dan tujuan ada, sudah nyambung isinya, oh berarti sudah benar. Itu salah satu alasan atau argumen.
Nah, bagi misalnya teman yang mau menuliskan tujuan saja, ya kalau kita mengacu kepada Merdeka Belajar, ya boleh-boleh saja. Namun dalam hal ini kita kan menjadi guru tidak lepas dari penilaian atau dari proses akreditasi sekolah. Dan kita ingin memberikan yang terbaik. Nah, tadi ada pertanyaan RPP, tipsnya bagaimana agar RPP kita mendapat nilai maksimal. Nah, salah satu tipsnya adalah dengan mencantumkan KD dan IPK. Karena KD dan IPK itulah sebenarnya yang menjadi sasaran kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Ya, itu yang menjadi pegangan, yang menjadi dasar pijakan guru melakukan aktivitas pembelajaran maupun melakukan penilaian. Dasar pijakannya adalah KD. Nah, itu ya jawaban untuk Ibu Maria. Selanjutnya Ibu Agnes. Agnes yang mana ini? Ada 3 Agnes. Ya, untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Agnes yang disampaikan Pak Didin tadi. Sesuai. Oke. RPP sesuai format yang biasa. Ya, Ibu Agnes atau teman-teman yang lain, kalau kita akan biasa membiasakan yang sudah biasa kita lakukan, ya memang ini harus ada tekad sendiri, tekad baru untuk mengubah dari zona nyaman. Memang paling berat kita keluar dari zona nyaman. Sudah seperti itu, sudah biasa. Nah, kata Pak Haris, jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. Nah, ini untuk Bu Agnes ya. Jadi kita coba menyesuaikan, bukan membuat baru sebenarnya, menyesuaikan RPP yang akan kita buat dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu saja. Ya, jadi RPP yang kita tunjukkan itu memang benar-benar RPP yang sederhana karena hanya terdiri atas 3 komponen. Namun sederhananya itu bukan berarti simsalabim langsung hanya ada 1 lembar itu saja. Pasti di dalam menyusun RPP ada langkah-langkah yang dari kemarin sudah kita bahas. Nah, mengapa dicanangkan 1 lembar? Diibaratkan ya, jadi guru-guru Indonesia itu diibaratkan memang sudah profesional semua, sehingga RPP 1 lembar pemetaannya, proses penyelenggaraan atau pelaksanaan pembelajarannya, penilaiannya itu sudah ada di otak para ibu dan bapak guru. Itu gambaran idealnya, ya. Jadi mengapa di diklat ini kita rinci dari awal proses pemetaan sampai pada nanti akan kita bahas juga penilaian. Tujuannya itu benar-benar agar sudah mulai sekarang terbangun kebiasaan yang benar. Kalau misalnya Bapak Ibu nantinya sudah di luar kepala Bapak sudah mahir, ya sudah tinggal membuat RPP 1 lembar, tetapi sebenarnya Bapak Ibu sudah punya bank soal yang teruji validitasnya. Itu sudah tinggal ambil saja, pilih soal yang mana. Itu idealnya RPP 1 lembar seperti itu. Digambarkan Bapak Ibu adalah seorang guru-guru yang sudah sangat profesional. Nah, untuk bisa menjadi profesional kan melalui proses. Nah, proses inilah yang ayo kita benar-benar mulai dari proses awal, kita cermati KD-nya, apa sih yang akan menjadi sasaran KD ini, kemudian cara mencapai KD ini itu seperti apa, langkah-langkah pembelajarannya itu bagaimana, sehingga benar-benar membekali peserta didik kita dari belum tahu menjadi tahu, dari belum kompeten menjadi kompeten. Itu yang menjadi sasaran. Tolong kita mencoba membuka diri, tidak bertahan pada zona nyaman, tetapi mari kita kembali ke jalan yang benar. Artinya benar-benar di dalam melakukan proses pembelajaran terencana sesuai dengan KD yang harus terpenuhi, dan
yang tahu persis kondisi siswa adalah Bapak dan Ibu. KD-KD atau silabus, langkah-langkah pembelajaran yang ada di silabus yang sudah dibuatkan oleh pusat, itu kan silabus yang mengacu kepada kondisi di pusat. Belum tentu silabus itu cocok dengan kondisi Bapak Ibu di daerah. Itulah pentingnya kemarin saya menugaskan atau di dalam mata-mata diklat ini ada tugas pemetaan KD IPK. Tapi ada beberapa hasil pekerjaan yang kopas dari silabus yang sudah ada. Itu ketahuan juga sebenarnya. Ya. Nah, ini yang sudah lewat, mari kita kembalikan, mari kita benar-benar cermati bahwa KD IPK yang Bapak Ibu susun memang benar-benar mewakili KD dengan menyesuaikan kondisi di daerah. Tapi bukan berarti di bawah standar. Tetap harus mencapai standar minimal. Apa standar minimalnya? Adalah KD. Ya. KD itu masuk pada kategori C berapa? Bapak Ibu jangan sampai berada di bawah tuntutan C berapa yang ada dalam KD. Misalnya KD-nya tuntutan C4, Bapak Ibu hanya sampai C2. Nah, ini yang kalau boleh saya katakan zolim ya, kalau artinya kita tidak adil memberikan kepada siswa. Baik, kita lanjut pertanyaan. Jadi saya garis bawahi lagi untuk pertanyaan Bu Agnes. Pertanyaannya, penekanannya apakah pakai format yang biasa? Nah, jawabannya adalah kita mencoba menggunakan format yang sesuai SE 14 2019. Ya. Lanjut Pak Muazin dari NTB. Nah, tadi sudah sedikit terjawab ya pertanyaannya. Karena RPP 1 lembar tidak serta-merta lahir 1 lembar, tetapi dia melalui proses lahirnya RPP 1 lembar yang di dalamnya ada tentu saja ada lampiran-lampiran ya. Lampiran-lampiran yang terutama pada perencanaan penilaian. Perancangan penilaian pasti Bapak Ibu akan sudah merancang jenis penilaian apa dan bentuknya seperti apa. Ada bukti fisik yang Bapak Ibu siapkan. Sehingga tidak by feeling ketika memberikan penilaian, tidak hanya pakai ilmu kirologi atau ilmu kira-kira ya, tetapi benar-benar Bapak Ibu sudah rancang dan sekaligus menjawab pertanyaan yang dari RPP dari Pak Pasak tadi. Jadi di lembar-lembar penilaian ataupun yang mendukung RPP itu merupakan satu kesatuan dengan RPP. Ya, jadi terlampir, jangan sampai tertulis terlampir tapi ternyata terlempar, ada begitu ya. Tapi Ibu percaya teman-teman guru luar biasa di sini ya. Kemudian Nur Hayati Rahman. Nah, ini yang sudah saya jawab tadi ya. Tips untuk menilai atau tips untuk memperoleh angka tinggi dalam penilaian RPP pada saat akreditasi. Ya, tipsnya salah satu adalah tadi ikutilah ikutilah komponen yang ada di dalam instrumen akreditasi itu. Jadi borang akreditasi benar-benar Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu cermati terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru dalam proses penyusunan administrasi pembelajaran, cermati. Borangnya seperti apa? Karena kalau penilaian akreditasi itu sifatnya hitam putih. Maksudnya begitu ada bukti fisik dinilai. Tapi begitu tidak ada bukti fisik, tidak ada nilai. Nah, ini yang namanya penilaian hitam putih. Jadi kalau kita memang ingin menunjukkan guru yang profesional dan mendukung sekolah agar akreditasi sekolah kita bagus, ya kita coba penuhi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bali ini, Pak Rukidi yang pertama. Pak Rukidi, untuk RPP, pertanyaannya langkah-langkah
karakteristik kondisi langkah-langkah. Untuk RPP, langkah-langkah pembelajaran di dalam saintifik itu meliputi, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah itu masuk di dalam pendahuluan, inti, atau penutup? Ya, tadi pertanyaan yang sempat saya tangkap seperti itu. Nah, di langkah-langkah atau sintak model-model pembelajaran itu sebenarnya merupakan kegiatan inti. Jadi setelah peserta didik kita kondisikan secara fisik maupun psikis untuk siap belajar, kemudian kita sudah memberikan persepsi, sudah menyampaikan tujuan, maka di sanalah mulai bekerja langkah-langkah pembelajaran. Tapi sebenarnya tidak hitam putih berbeda keras begitu, tidak, tetapi bisa jadi di langkah satu contoh pada model pembelajaran discovery learning. Di dalam discovery learning pertama adalah problem statement. Nah, kalau kita cermati langkah pertama problem statement di dalam discovery learning itu sudah merupakan langkah inti. Ya. Bapak Ibu memberikan sebuah pernyataan yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, tentu saja siswa sudah siap secara fisik maupun psikis. Nah, jadi saya pertegas lagi jawaban saya, kegiatan penerapan model pembelajaran atau sintak model pembelajaran itu merupakan kegiatan inti. Ya, oke. Selanjutnya, tadi Pak Rukidi menanyakan cooperative learning, sama ya, cooperative learning. Nah, berikutnya tentang penggunaan format RPP. Nah, ada file ataupun edaran dari Dirjen Pendis yang secara garis besar tidak menyalahi SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14. Jadi untuk guru-guru agama Islam di madrasah masih diperbolehkan menggunakan edaran Dirjen Pendis, tentu saja dengan catatan memang benar-benar realistis sesuai dengan kondisi madrasah Bapak dan Ibu, ya. Karena di Dirjen Pendis ada juga sih silabus ya, sudah diberikan silabusnya. Tolong silabus itu juga tidak letterlek langsung sama persis dengan silabus. Tentu saja Bapak bisa mengembangkan. Ya, ini untuk Pak Rukidi. Lanjut Pak Putu Pasek. Pak Putu Pasek. Pertanyaan dari Ibu Rus Hartati. Pertanyaannya, kalau pinjam RPP teman bagaimana? Nah, ini maksudnya, Bu Rus Hartati, dalam konteks diklat ini sebenarnya Bapak Ibu dari awal diarahkan kepada proses lahirnya RPP, sehingga tidak simsalah, tapi benar-benar Bapak Ibu mencoba meneliti, mencoba menganalisis kompetensi dasar, kemudian mencoba membreakdown atau menjabarkan menjadi IPK sesuai dengan sekolah atau siswa-siswi di sekolah Bapak dan Ibu. Kalau RPP itu dari teman, dan teman itu kondisi sekolahnya tidak sama dengan Ibu, terus Ibu pakai RPP-nya, ya tentu saja bisa jadi ada hal-hal yang tidak tepat. Ini kalau yang mau yang sesungguhnya ya. Nah, saran saya boleh lihat RPP teman yang tentu saja yang sejenis, mapel yang sejenis, tinggal Bapak Ibu modifikasi. Ya, Bapak Ibu modifikasi dan Bapak Ibu tahu persis alurnya. Mengapa IPK-nya begini? Oh, ini KD yang ada yang dibahas adalah KD 3.2. Misalnya tentang Trimale. Nah, kemarin Pak Sudarsana sempat tanya saya. Dari Trimale, misalnya ya KD dalam tingkat berpikir KD Trimale itu baru sampai C2. Bapak Ibu bisa mengembangkannya menjadi C3, C4. Caranya, nah kalau di dalam KD
yang disyaratkan itu sampai pada tahap memahami, tentu saja Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi sampai pada menerapkan. Lebih tinggi lagi sampai pada menganalisis. Caranya bawa materi itu pada materi yang pada hal masalah yang kontekstual. Seperti itu. Jadi jawaban untuk Bu Hartati, boleh pinjam RPP teman. Ya kalau dalam konteks ini ya tidak boleh. Karena RPP yang Bapak Ibu susun benar-benar Bapak Ibu ibaratnya Bapak Ibu kupas benar-benar dari analisis yang Bapak Ibu lakukan sendiri melalui pemetaan. Kalau RPP dari teman sudah jadi yang tidak melalui proses pembuatan dari awal, itu dikhawatirkan nanti malah tidak dapat ruhnya, tidak dapat sasarannya, tidak tercapai. Lanjut pertanyaan khususnya Pak Pasek. Nah, tadi sudah saya jawab ya Pak Pasek. Pak Pasek tadi menanyakan penilaian apakah itu include atau terpisah. Ya, Ibu Bapak, ketika Bapak Ibu melakukan penilaian, itu kan merupakan cara Bapak Ibu mengukur apakah proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan tercapai atau belum. Ya, untuk mengukur itu tentu saja Bapak itu harus punya alat. Alatnya adalah instrumen. Instrumennya berupa apa? Sesuai dengan jenis penilaiannya. Nah, kalau saya pertanyaan Bapak tadi, apakah include atau terpisah? Bentuk barangnya terpisah, tetapi kepentingannya, proses atau peruntukannya, penggunaannya adalah include di dalam RPP itu. Ya, jadi memang RPP-nya hanya 3 komponen, tetapi di balik 3 komponen itu ya Bapak Ibu otomatis harus menyiapkan penilaian, bahan-bahan penilaian. Oh, meskipun tidak ada SE yang 3 komponen, Bapak Ibu pasti membuat soal kan, pasti membuat instrumen penilaian kan. Nah, instrumen penilaiannya itu di manage atau dirapikan sebagai lampiran dari RPP. Artinya dia juga merupakan satu kesatuan dengan RPP itu sendiri, hanya dendanya tidak ditampakkan langsung dalam dokumen RPP, tetapi dia menjadi hal yang tersendiri sebagai bahan untuk Bapak Ibu melakukan evaluasi atau penilaian, entah penilaian harian ataupun penilaian akhir semester. Ya, sementara itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman. Bisa masuk Pak Moderator? Iya, Dari silakan. Pak Muazzin. Ya, dari mana ini? Muazzin, NTB. Pak Oh Muazzin. ya, Pak Muazzin. Ya. Lagi Pak, silakan. Mohon maaf Ibu. Tadi Ya, dari silakan. NTB melontarkan 3 pertanyaan. Yang pertanyaan yang ketiga belum dijawab dari Pak Rohadi. Pak Rohadi. Bunyi pertanyaannya. Yang mana ya? Pak Rohadi. Iya, Pak Rohadi. Ya, tolong diingatkan lagi. Dalam menyusun RPP, seorang guru harus memahami kondisi dan karakteristik peserta didik. Ya, betul. Apa langkah-langkah kita agar RPP tersebut dapat merangkum kondisi dan karakter peserta didik? Langkah ya yang ditanyakan, langkahnya. Apa langkah-langkah kita menyusun RPP yang kaitannya dengan bermacam karakteristik peserta didik itu, supaya bisa merangkum kondisi dan karakter peserta didik itu. Ya, baik. Pak Muazzin, saya coba jawab pertanyaan dari Pak Rohadi ya, terkait dengan langkah-langkah menyusun RPP yang disesuaikan dengan karakteristik atau kondisi peserta didik. Ya. Ibu yang profesional ya. Di kompetensi pedagogik, salah satu
unsurnya adalah memahami karakteristik peserta didik. Contoh, karakteristik peserta didik. Salah satunya misalnya memahami gaya belajar peserta didik. Ini saya coba detil satu-satu ya. Dari memahami karakteristik gaya belajar peserta didik, tentu saja gaya belajar peserta didik di sekolah yang satu, sekolah Pak Muazzin atau sekolah Pak Rohadi berbeda dengan gaya belajarnya Bu Agnes, gaya belajar peserta didiknya Bu Agnes yang di NTT sana. Ya, nah tadi kembali kepada karakteristik peserta didik, saya contohkan satu, yaitu gaya belajar peserta didik. Setelah Bapak Rohadi katakanlah menganalisis karakteristik peserta didik dari aspek gaya belajarnya, ternyata gaya belajar anak Pak Rohadi ini rata-rata adalah anak-anak yang gaya belajar visual. Nah, misalnya ditemukan setelah dianalisis ada alatnya, ada instrumennya. Setelah dianalisis ternyata anak-anak rata-rata peserta didik Pak Rohadi memiliki gaya belajar visual atau memiliki kemampuan dengan adanya gambar atau yang ditampakkan. Setelah menganalisis itu, kemudian kaitkan dengan langkah-langkah pembelajaran, model pembelajaran mana yang di dalamnya melibatkan siswa untuk aktif atau aktif dalam visualisasinya, seperti itu. Atau diperlukan media apa untuk anak-anak saya yang memilih gaya belajar visual. Nah, jangan sampai anak-anak suka yang visual atau memiliki gaya belajar visual, tapi guru memberikan ceramah tanpa ada dukungan visual. Nah, ini tidak mendukung karakteristik peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Jadi, langkahnya yang pertama pastikan analisis karakteristik peserta didik. Kemudian setelah tahu karakteristik peserta didik, ambillah yang rata-rata atau yang dominan, kemudian terapkan, pilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dominan tersebut. Ya, terus langkah-langkahnya tentu saja sampai pada penilaiannya. Ini salah satu contoh saja. Ya, oke, itu jawaban saya untuk Pak Rohadi dari NTT. Masuk saya boleh? Oh iya, boleh sih Pak Hirlan. Ya. Iya Bu. Ya, Pak Hirlan silakan. Iya baik. Ini pertanyaan dari saya baru Bu ya. Mohon maaf cuma satu. Sebenarnya sudah dibahas di grup NTB tapi agak lebih puas mungkin kalau Ibu yang menjelaskan. Di bahan ajar Ibu, Ibu sudah di sana kita bisa baca ada di halaman berapa saya langkah-langkah pembelajaran ini teksnya ini langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk rangkaian kegiatan yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang dipilih menggunakan urutan sintak sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Begitu konteksnya, Bu. Nah, ini mohon dijelaskan karena di slide juga ditampilkan itu harus ada yang 3 itu, tapi di sini agak kontradiktif begitu. Oh, ya. Bisa kami dijelaskan? Yang pendahuluan, inti dan penutup itu. Ya, iya. Baik. Ada di bahan ajar itu. Bahan ajar, ya. Maksudnya begini, Pak. Ini khususnya bagi guru yang mengajar guru kelas yang mengajar tematik. Guru yang mengajar tematik, satu kali pembelajaran itu kan beberapa mata pelajaran. Nah, beberapa mata pelajaran. Artinya dalam proses beberapa mata pelajaran, ketika misalnya pendahuluan sudah dilakukan di awal pagi hari dan ketika proses pembelajaran ada sesi berikutnya ternyata kondisi peserta didik itu masih stabil, ya maka tidak perlu diulangi lagi dari pendahuluan. Itu maksudnya. Ya. Jadi sifatnya sangat
kontekstual, bergantung kepada pembelajaran yang dilakukan. Itu jadi tidak harus di dalam satu kali pembelajaran ada pendahuluan, inti, penutup. Ini dalam konteks yang tematik. Itu Pak Didin. Gimana? Pak Irlan. Ya. Iya, Bu. Oke, Bu, terima kasih. Oke, ya. Ada lagi yang belum? Pak Budiman mungkin dari kemarin. Jam berapa Bu Haji? Sekarang jam berapa? Gimana Bu Haji? Oh, sudah jam 2. Ya, sudah pasah. Sudah. Bagaimana? Kita secara ya? lanjutkan lagi berapa menit? Iya, kita lanjutkan lagi 15 menit. Ya. Oh, 15 menit. Ya, 15 menit masih ada kesempatan Bapak Ibu. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Kalau memang sudah cukup, ya kita. Saya belum begitu maksimal menerima tanggapan dari pertanyaan saya, Pak Muazzin. Oh, Pak Muazzin, ya. Ya, saya belum begitu maksimal. Nggak ada salahnya mumpung ada waktu. Iya, gimana Pak Muazzin? Ini terkait dengan apa? Guru-guru sudah, sebagian teman-teman sudah sebegitu semeringahnya diberikan keringanan. Jadi dari yang 10 lembar jadi 1 lembar. Ya. Lalu rujukannya kan supaya tingkat efisiennya tinggi. Ya. Terkait dengan apa? Lampiran-lampiran ini. Nah, kalau seandainya mesti harus ada lampiran itu, maka 1 lembar itu bisa jadi 11 lembar. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya. Jadi mesti harus ada lampiran itu, walaupun sifatnya tidak include, tetapi tetap dia melebihi efisiennya itu yang kita coba diskusikan. Ya, baik. Bagaimana? Baik. Soalnya teman-teman ada sebagian guru yang menanyakan hal ini. Mohonlah bagaimana solusinya? Mungkin ya sebatas apa lampiran itu supaya menjangkau permintaan di surat edaran ini supaya tingkat prinsip efisiennya itu terbaca. Terima kasih. Ya, okay. Baik, terima kasih. Ya, baik Pak Muazzin. Ini banyak guru yang menyatakan begitu. Baik, sekarang saya kembalikan. Bapak Ibu, tugas utama seorang guru itu pada prinsipnya kan ada 3. Pada prinsipnya tugas utama seorang guru kan 3. Ya, Pak Muazzin dengar? Ya, tidak. Saya tulis. Oke. Baik. 3 itu yang pertama adalah perencanaan, ya merencanakan. Ya baik, di dalam merencanakan oke, RPP-nya 1 lembar, tidak masalah. RPP 1 lembar saja untuk perencanaan. Ya. Kemudian saya tanya berikutnya. Ketika sudah merencanakan, kemudian seorang guru pasti melaksanakan. Yang sering terjadi di dalam proses pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah ini yang mari kita kembalikan lagi, mari kita coba benahi. Jadi, nah setelah pelaksanaan dari perencanaan, tugas guru yang ketiga adalah melakukan penilaian. Ya, ini apabila minta tidak ada lampiran. Ketika Bapak Ibu melakukan penilaian, apakah menilai itu cukup tanpa modal? Cukup kita melihat anak kemudian kita memberi nilai, oh Ani ini 10. Oh, kan tidak. Kita harus dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dalam rangka itulah untuk menunjukkan pertanggungjawaban kita dalam melakukan penilaian, tentu saja guru harus membuat alat untuk mengukur, alat untuk menilai. Nah, alat untuk menilai inilah yang dimaksud dengan tadi instrumen penilaian. Nah, itu menjadi bahan atau menjadi dasar guru untuk melakukan penilaian. Otomatis kan harus dibuat oleh guru.
Meskipun anggaplah itu tidak harus dilampirkan di dalam RPP, tetapi pada akhirnya kan Bapak Ibu juga harus membuat penilaian. Nah, kembali kepada proses perencanaan, 3 komponen itu terpenuhi. Apakah dalam proses perencanaan jika ditulis penilaian jenis dan bentuknya saja sudah otomatis guru punya alat penilaian? Nah, pertanyaan saya kembalikan ke sana. Jadi secara tidak langsung, meskipun RPP 1 lembar atau katakanlah RPP itu sederhana, tetapi untuk mencapai RPP sederhana itu atau untuk melaksanakan RPP yang sederhana itu, Bapak Ibu juga harus membuat alat penilaian. Ini saya fokuskan kepada lampiran di penilaian. Jadi janganlah dianggap itu lampiran RPP, tetapi memang itu tugas guru dalam melakukan proses penilaian. Nah, itu saja. Jadi RPP-nya tetap efektif, tetap sederhana, tetapi penilaiannya itu ya memang tugas guru. Yang lain, tugas yang ketiga membuat penilaian. Nah, itu saya pikir itu bisa mencerahkan lah untuk peserta, untuk guru. Jadi tolong tidak diambil satu lembarnya. Oh, 1 lembar gembira ria bersorak-sore. Oh, hanya 1 lembar saja lampir. Ya, 1 lembar. Tetapi di balik 1 lembar itu di otak guru tentu saja sudah mempunyai perencanaan penilaiannya. Itu Pak Muazin. Ya. Makasih Bu, sudah ada gambaran sudah. Jadi itu tekannya seperti itu. Ya, seperti itu saja. Jadi tidak benar 1 lembar, benar 1 lembar. Anggaplah seperti itu ya. Lalu pemetaan KI, KD yang kita pelajari kemarin masuk di mana? Lembaran mana itu Ibu? Nah, tadi yang Bapak udah buka tutorial saya belum? Sepintas. Yang ya, di tutorial itu tadi saya contohkan satu format yang ada KD dan IPK. Proses pemetaan kemarin itu adalah proses mengajak teman-teman berpikir, oh dari sini loh asal usulnya, alurnya. Kalau Bapak Ibu sudah paham benar, sudah lihai alurnya, dari proses pembuatannya itu sudah paham benar, nanti selanjutnya itu sudah tidak perlu lagi dikupas satu demi satu, tidak perlu lagi. Jadi proses mengupas itu benar-benar dari awal. KI, mengapa harus dicantumkan? Logikanya ketika kita membaca KI itu adalah acuan sasaran yang harus dicapai itu, ini loh KI. KD itu merupakan jabaran dari KI dan IPK jabaran dari KD. Jadi arahnya ke sana itu jelas. Karakter siswa itu apa yang dituntut oleh KI? Oh, anak harus disiplin, anak harus santun, anak harus bekerja keras. Nah, itu akan terimplementasi dari proses guru melakukan pembelajaran kepada siswanya. Seperti itu. Jadi penjabaran KI, KD dalam proses pemetaan itu dalam rangka membenarkan atau mengarahkan guru atau kita semua dalam hal ini mengarahkan sasaran yang akan dicapai nantinya itu loh KI, sehingga tidak hanya KD 3 dan 4 saja, tidak hanya anak pintar saja, tapi akhlaknya atau mentalnya nggak benar. Nah, mengapa KI 1, 2, 3 harus dicantumkan itu. Nah, kalau secara fisik peletakannya itu ada beberapa pendapat. Kalau mau mengacu kepada penilaian akreditasi, yang salah satu komponennya adalah penilaian RPP guru akan tinggi jika di dalamnya tercantum KD dan IPK. Nah, kalau itu yang diacu, berarti dalam RPP guru di sekolah itu juga idealnya mencantumkan KD dan IPK. Kalau itu sudah berubah, peraturan itu sudah berubah, borang akreditasi sudah berubah, oh tidak harus, misalnya tidak harus ada KD, misalnya sudah berubah, ya tidak dicantumkan, tidak masalah. Yang penting di rumusan tujuan itu benar-benar mengacu kepada KD. Ya, di tujuan itu memang benar-benar
mengarah kepada KD. Itu Pak. Ya, makasih banyak Bu, sudah jelas. Oke. Makasih. Sudah cukup? Gimana Bu Edi? Sudah Ada gambaran? 15 menit. Ya, pas 15 menit. Baik, Ibu Oke, dan Bu. Bapak. Mudah-mudahan yang tidak hadir dalam keadaan sehat nih ya. Pak Jalal tidak kelihatan nih Pak Jalal. Pak Jalal bukan jaringan. Oh, susah. Buat jaringan katanya Bunda. Ibu Suela juga tidak kelihatan. Oke. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah bertemu wajah ya, meskipun virtual. Mudah-mudahan tetap Bapak Ibu jaga kesehatan semua ya. Sehat. RPP, saya beri kesempatan sampai setelah penilaian. Ya. Tapi Bapak Ibu rancang dulu, tidak diposting dulu, tapi disimpan, dibenahi sampai besok ada materi penilaian. Bapak Ibu pertajam lagi. Setelah kalau udah fix benar-benar yakin baru diposting. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Oke, saya izin live ya. PP. Ayo diskusi Pak Ketua. Setelah penilaian dikumpul RPP, tapi ya, rancang